Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong uji kinerja belajar angkatan kedua tahun 2021. Saya Infara SPDI berasal dari MI Riyadatul Uful, Kecamatan Nyatului, Kabupaten Kediri, yang sekaligus menjadi mahasiswa PBG belajar tahun 2021 di LPTK IAIN Kediri. Pada kesempatan hari ini, tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 bab kelima, sabar dan tabah menghadapi ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita baca doa seperti biasanya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya absen dulu ya. Ada yang tidak masuk ya hari ini? Tidak. Saya absen dulu. Ahmad Trio. Ada. Yang keras ya. 2. Yusra. Oh iya. Muhammad Ibrahim. Kaisar Syarafahila. Ada. Winesa Bonus Felicia. Rafika Firdaus. Rifi. Iya. Kemarin nggak masuk kemana aja? Kita bisa sih. Kita sembuh ya. Syahda India. Ada. Siti Nurhaliza. Alhamdulillah ada. Berarti semua masuk. Nah, untuk kegiatan kita hari ini ya, kita memasuki bab yang kelima. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Berperilaku amanah. Iya, berperilaku amanah. Masih ingat amanah itu artinya dapat dipercaya. Dapat dipercaya, ya. Amanah itu adalah suatu kewajiban. Jika kita tidak amanah akan menimbulkan ketidakpercayaan orang lain terhadap kita. Nah, untuk bab ini kita akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu tentang sabar dan tabah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian bisa menerapkan sikap sabar dan tabah dalam kehidupan sehari-hari. Bisa membedakan antara sabar dan tabah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa mengambil hikmah ya dari sifat sabar dan tabah, kemudian kalian bisa mengimplementasikan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk kegiatannya ya, nanti kalian ya bersama-sama melihat video yang ada di papan tulis atau dalam PowerPoint berikut. Kemudian tugas kalian yang selanjutnya adalah mendiskusikan materi kita hari ini. Setelah kalian mengumpulkan informasi, mengumpulkan data-data yang ada dalam materi, kita simpulkan bersama-sama. Setiap kelompok, masing-masing kelompok menunjuk perwakilannya untuk membacakan di depan kelas. Setelah semua kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi, kita simpulkan secara bersama-sama. Bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk lebih semangatnya juga kita terus semangat dulu supaya kalian bisa semangat seperti biasanya. Semangat yuk. Masih ingat ya? Tambah semangat. Semangat.
Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas bab yang kelima, indahnya berperilaku terpuji, yaitu sabar dan tabah menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa disebut sabar dan tabah biasanya setelah mendapatkan ujian dan musibah. Musibah atau ujian pasti datang kepada setiap manusia. Manusia diberi ujian agar semakin dekat dengan Allah. Pengertian sabar. Sabar adalah rela menerima suatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar secara lebih luas juga diartikan menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak putus asa, melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam Islam, sabar ada 3 bentuk, yaitu 1. Sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. 2. Sabar dalam menghadapi musibah atau terhadap apa yang telah ditakdirkan. 3. Sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau apa yang dilarang oleh Allah. Orang yang beriman hendaknya bersabar atas segala ujian, cobaan, dan musibah yang datang kepadanya. Percaya bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ketika mendapatkan cobaan, maka bersabar dan ikhlas dengan apa yang terjadi. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan tabah dan sabar, kita akan mendapat beberapa keuntungan di antaranya. 1. Sabar sebagai penolong, membawa keberuntungan, memberikan ketentraman jiwa, mendapatkan kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja, dan belajar. Bagaimana agar kalian selalu sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan? Yang pertama, terima cobaan dari Allah dengan ikhlas. Yang kedua, ingat janji Allah, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. 3. Mengambil hikmah dari semua cobaan yang menimpa. 4. Berdoa dan selalu bertawakal kepada Allah. Anak-anak, inilah materi kita hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi dan sehat walafiat. Dari materi yang sudah kalian terima ya, tentang indahnya perilaku terpuji, sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Dari video tadi, ada yang masih ingat sabar itu apa? Sabar tadi apa? Apa? Ayo. Menerima sesuatu yang tidak kita senangi, ya. Menerima sesuatu yang tidak kita senangi dengan sabar dan ikhlas. Itu namanya sabar ya. Menerima sesuatu yang tidak kita senangi dengan ikhlas. Nah, untuk lebih kalian memahami tentang materi tentang sabar dan ikhlas. Oh ya, masih ingat untuk sabar dan ikhlas ini ya, sabar dan tabah ini ada topik
tokoh yang patut kita contoh perilaku beliau ya, yaitu siapa kemarin ya? Iya, Bilal bin Rabah. Untuk mengetahui bagaimana sifat sabarnya beliau, bagaimana beliau atau Bilal bin Rabah ini menghadapi ujian, kalian diskusikan bersama-sama ya. Kita bagi beberapa kelompok, 1, 2, ada 4 kelompok ya. Nanti kalian mendiskusikan tentang Bilal bin Rabah, bagaimana sabarnya beliau, bagaimana beliau menghadapi ujian ya. Saya bagi kelompok, untuk yang depan ini kelompok 1, yang belakang kelompok 2, yang di tengah kelompok 3, untuk yang paling utara kelompok 4. Tidak apa-apa ya, 6 sendiri. Sebelum kita mulai diskusi, ada pertanyaan tidak? Ya? Oh ya, sabar. Sudah saya sampaikan tadi. Ada yang bisa bantu jawab? Tadi apa? Menerima sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita senangi dengan ikhlas. Ada yang lain? Tidak ada? Kita diskusikan dulu ya materi kita hari ini. Coba kalian jadi satu kelompoknya. Kelompoknya. Jadikan satu. Ayo satu kelompok. Putar. Jadi satu. Yang mudah. Untuk Rafiq sama sudah? Oke.
mewakili? Rafiq, ayo maju ke depan. Untuk kelompok yang lain bisa mendengarkan ya. Nah, nanti jika ada yang tidak sesuai bisa disanggah atau dikasih apa pendapatnya kalau tidak sama. Sini jangan jauh-jauh, sini sampai. Yang keras, supaya temannya dengar. Sabar dan Suaranya banyak. Yang lain mendengarkan. Dengar enggak? Dengar tidak? Teman dengar, ayo. Yang keras. Bagaimana sikap Bilal bin Rabah ketika menghadapi siksaan dari orang-orang kafir Quraisy? Ya, yang lain coba perhatikan temannya. Ayo, bentar. Rio, ayo perhatikan dulu temannya. Lanjut. Yang B. Sabar dan tabah. Ya, lanjut. Mengapa Umayyah bin Perhatikan dulu. menyiksa Bilal bin Rabah? Karena Bilal masuk Islam. Ya, lanjut. Apa yang dikatakan Bilal bin Rabah setiap disiksa? Nah, Ahad maksudnya Allah Maha Esa. lanjut. Apa pelajaran yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah? Kita harus sabar dan tabah. Ya, lanjut. Tiga contoh tentang sikap sabar yang sudah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sabar ketika menghadapi ujian. Ya, kita kelompok 4. Lanjut kelompok 4. Kelompok 3 sudah? Kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dulu. Siapa yang mau maju? Baca. Yang keras ya, yang lain juga. Ayo, nanti kalau tidak sama dengan punya kalian bisa memberikan pendapat yang lain lagi. Yang keras. Sabar dan tabah. Saat bisa masuk Islam. Ahad. Dia sabar dan tabah. Ya. Sabar jika ada musibah. Ya, sabar ketika kita menghadapi musibah. Kelompok 2, tepuk tangan dulu. Mana tepuk tangannya? Baik. Terakhir kelompok 1. Yuk. Nah, perhatikan lagi. Bagaimana sikap Bilal bin Rabah ketika menghadapi siksaan dari orang-orang kafir Quraisy? Sabar dan tabah. Mengapa Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal bin Rabah? Karena Bilal masuk Islam. Apa yang dikatakan Bilal bin Rabah? Ya. Apa pelajaran yang dapat diambil dari kisah Perhatikan, yuk. Kita harus bersikap sabar dan tabah. Berikan 3 contoh tentang sikap sabar yang sudah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sempurna dalam ujian. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk diskusi kita hari ini ya, coba perhatikan untuk diskusi kita hari ini. Semuanya, ayo perhatikan. Kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi hari diskusi kita hari ini ya, diskusi kita hari ini ya tentang sabar dan tabah. Kita ambil kisah dari Bilal bin Rabah. Kita tahu Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sangat taat dan tekun menjalankan ibadah kepada Allah. Diskusi kita hari ini, bagaimana sikap Bilal bin Rabah ketika menghadapi siksaan dari orang-orang kaum kafir Quraisy? Apa tadi? Sabar dan tabah. Yang kedua, mengapa Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal bin Rabah? Kenapa? Bilal kok selalu mendapatkan siksaan dari kaum Quraisy, khususnya tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf. Karena apa? Iya, karena Bilal masuk Islam. Umayyah bin Khalaf itu tidak suka sehingga menyiksa
Bilal bin Rabah supaya kembali lagi ke agama terdahulu, apa? Menyembah berhala. Kemudian yang ketiga, dengan sabar dan ikhlas. Coba baca. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, sabar dan tabah itu contohnya apa aja? Ketika apa aja? Ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi sakit itu juga termasuk ujian. Kita harus hadapi dengan sabar. Ya, itu diskusi kita hari ini. Nah, seberapa jauh materi kita pahami ya? Coba ada pertanyaan lagi enggak? Ada pertanyaan lagi? Ya, siapa? Siapa namanya tadi? Siapa? Pertanyaannya? Iya, hikmah sabar. Tapi yang bisa jawab. Hikmah sabar. Yang pertama, hidup kita menjadi tenang. Yang kedua, kita semakin dekat dengan Allah. Sabar dan tabah juga membuat hidup kita berjalan dengan baik, sehingga kita tidak mudah putus asa. Keberhasilan bisa kita raih dengan sabar dan tabah. Ada yang lain? Tidak? Lah, insya Allah kalian sudah paham ya. Untuk selanjutnya, Quran akan mengadakan tes untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami bab yang kelima ini, sabar dan tabah. Bisa? Ya, ada soal nanti kalian kerjakan. Ini ada 5 soal. Ini termasuk soal literasi. Apa saja itu literasi? Membaca. Bisa ya? Bisa. Saya berikan satu-satu dengan diri. Jangan lupa isi identitas kalian. Absennya jangan lupa. Ya, nama absennya jangan lupa. Taufik.
Yang lain? Untuk soal tidak jauh dari materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang sabar dan gerak. Sudah? Yang sudah coba diulangi lagi namanya. Belum. Yang sudah kumpulkan ke depan. Yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Sampai dilihat namanya. Terima kasih. Sudah? Bisa dikumpulkan? Bisa dikumpulkan. Yang lain? Yang lain? Sudah yang dikumpulkan? Iya. Iya. Sini. Iya. Iya.
Ya, coba sabar dan tabah. Ya, sabar dan tabah itu biasanya ketika kita bisa sabar dan tabah ketika kita menghadapi ujian. Pasti ya, kita semua umat manusia akan mendapatkan musibah dan ujian. Tapi ingat, Allah tidak akan memberikan ujian atau cobaan di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Janji Allah yang perlu kita ingat juga, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan ya. Sabar itu juga bisa kita lihat dari ketika kita sabar ketika kita taat kepada perintah Allah, sabar ketika kita menjauhi larangan Allah, dan sabar ketika kita menjalankan perintah Allah. Sampai di sini tentang sabar dan tabah, ada pertanyaan lagi tidak? Sudah paham? Sudah? Mana semangatnya dulu? Tepuk semangat! Semangat! Alhamdulillah untuk hari ini ya, tentang sabar dan tabah sudah selesai. Untuk minggu depan ya, untuk minggu depan materi kita selanjutnya adalah tentang akhlak tercela. Kita bisa ambil contoh lagi melalui kisah Sa'labah ya, melalui kisah Sa'labah. Siapa? Ada yang tahu siapa Sa'labah? Ya, kita bahas minggu depan ya. Jaga kesehatan, tetap pakai masker, makan dan minum yang banyak ya, supaya kita bisa bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Kita baca wasi ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
jaga kesehatan ya. Assalamualaikum.